Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyo Sendoyo dengan NIM 2161101187. Saya akan menyampaikan mengenai kontribusi zakat, infak, sedekah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs di Indonesia. Studi kasus Najismu Pusat. Latar belakang dari penelitian ini adalah kita ketahui pada tahun 1992 dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro muncul satu konsep pembangunan berkelanjutan yang sekarang kita kenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan TPB atau Sustainable Development Goal (SDGs). SDGs ini lahir sebagai tindak lanjut dari Millennium Development Goals MGDs ya pada tahun 2015. Sebanyak 193 kepala negara hadir untuk menandatangani sepakatan SDGs ini sebagai kesepakatan global dan nasional. Tujuan pembangunan berkelanjutan sendiri adalah rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin-pemimpin dunia yang berfokus untuk mengakhiri masalah dunia seperti kemiskinan, mengurangi kesetaraan dan kesenjangan, dan serta melindungi lingkungan. Nah, dari SDGs sendiri ini memiliki 17 tujuan dan 169 target terukur yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2020 2030 ya di Indonesia. Ya, SDGs juga berlaku secara universal untuk semua negara sehingga semua negara memiliki peran dalam mencapai tujuan dan target Sustainable Development Goals (SDGs). Nah, dalam upaya mensukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan ya atau SDGs, Indonesia memiliki ya modal yang besar dalam hal sumber daya. Setidaknya untuk sumber daya pendanaan dalam mencapai tujuan SDGs tersebut. Dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu misalnya kita mempunyai namanya zakat, infak, sedekah. Nah, maka melihat potensi zakat, infak, sedekah di Indonesia yang sangat besar, seperti dalam pencatatan Basnas, bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mengalami peningkatan nih pada setiap tahunnya. Sebagai contoh, pada tahun 2018 ke 2019 saja, tren penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada tahun 2018 mencapai 818 miliar atau meningkat pada tahun 2019 sebesar eh, 10.228 miliar. Ya. Nah, maka saat ini telah banyak lembaga-lembaga filantropi Islam yang berdiri dan mengelola dana yang terkumpul dengan menggulirkan program-program secara produktif. Di antaranya adalah Muhammadiyah, yaitu dengan lembaganya yaitu Lajismu. Yang dimana Lajismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif, dana zakat, infak wakaf, dan sedekah atau dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Nah, Najismu memiliki 6 pilar program, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, sosial, dakwah, dan lingkungan. Selain itu, Najismu juga melalui program-programnya berkomitmen untuk mendukung dalam tercapainya SDGs di dunia, khususnya di Indonesia. Nah, maka berkaitan dengan komitmen Najismu dalam mendukung SDGs yang dimana tujuan dari zakat, infak, dan sedekah berbanding lurus ya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pada sisi pengentasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, pemerataan pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih yang layak bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana kontribusi Najismu melalui zakat, infak, dan sedekah dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu disebut dengan SDGs di Indonesia. Nah, fokus dari penelitian ini adalah pembahasan fokus terhadap kontribusi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia pada poin-poin tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi program prioritas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah oleh Lazim Pusat, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi layak, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kontribusi Lajismu yang berbasis zakat, infak, dan sedekah dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan SDGs di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuannya adalah untuk sejauh mana
mengetahui sejauh mana kontribusi program yang ada pada Lajismu dalam mendukung SDGs di Indonesia. Nah, tujuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat dan mengelola program-program penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah bagi Rajismu Pusat agar penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dapat berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat yang sudah mulai berkembang. Tidak hanya membatasi mengurangi angka kemiskinan, namun juga mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan demi mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Nah, adapun bab 2 yaitu landasan teori dimulai dengan definisi dari kontribusi. Secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsi yang diberikan oleh sesuatu hal yang memberi peran atas tercapainya suatu yang lebih baik. Nah, dari penjelasan di atas, maka kontribusi dapat disimpulkan sebagai sumbangsi yang diberikan ya dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain yang mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Nah, sedangkan pengertian zakat, infak, dan sedekah menurut Dr. Roni Sahroni bahwa menyampaikan dalam bukunya bahwa zakat secara bahasa berasal dari kata masdar zakka yuzakku, zakatan yang artinya berkah, berkembang dan suci. Sesuatu disebut zakat manakala sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sementara itu, menurut istilah zakat adalah bagian dari harta wajib yang mengeluarkan dan para mustahik. Atau pengertian opsional adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu, haul dengan nilai tertentu dan sasaran tertentu, mustahik seperti fakir, miskin, amil, mualaf, irikob, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, selanjutnya bahwa infak adalah menurut bahasa memberikan harta, sedangkan menurut istilah adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si menerima harta. Menurut Undang-Undang Zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Kemudian, sedekah menurut bahasa berasal dari kata sodako, yasdukus sidkun, yang maknanya adalah benar. Sedekah menurut istilah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sedekah lebih khusus dibandingkan infak karena sedekah tidak boleh dilakukan untuk hal selain di jalan Allah karena motivasi sedekah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran untuk menunjukkan kejujuran, kesejatian sebagai seorang muslim yang beriman. Nah, selanjutnya bahwa pengertian dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau PTB Stable Development Goals ini lahir ya sebagai tindak lanjut dari Millennium Development Goals pada tahun 2015. Seperti yang sudah disampaikan di poin awal bahwa ada 17 poin dalam SDGs ini. Ya. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, keempat pendidikan berkualitas, kesadaran gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, kerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, penanggulangan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan dari semua tujuan di atas memiliki 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030 sebagai aksi global. Nah, kerangka pikiran dari penelitian ini yang pertama kita akan melihat bagaimana kemudian zakat, infak, dan sedekah. Setelah itu kemudian kita juga akan melihat bagaimana tujuan pembangunan SDGs dan kita juga akan melihat bagaimana muqasyadid syariahnya, qasid syariahnya. Nah, dari tiga hal tadi, maka kemudian kita akan melihat dan menganalisis kontribusi zakat, infak, sedekah terhadap SDGs. Ya. Nah, bab 3, metode penelitian. Nah, dari bab 3 ini, pertama desain penelitian. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan mengumpulkan data-data yang telah ada terkait penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Indonesia melalui laporan keuangan Haji Pusat, laporan tahun annual report, dan jurnal seperti artikel-artikel tentang pembangunan berkelanjutan SDGs di Indonesia. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi zakat, infak, dan sedekah terhadap pembangunan berkelanjutan SDGs di Indonesia. Selanjutnya data-data yang akan dijelaskan dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui bagaimana relevansi
fungsi serta kontribusi zakat, infak, dan sedekah terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia. Adapun populasi dan sampel dari penelitian ini. Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang sedang dikaji. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengelola dan najis, zakat, infak, dan sedekah yang ada di dalam najis pusat. Sampel adalah bagian dari populasi, di mana sampel adalah sebagian atau juga himpunan bagian dari suatu populasi. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah terdiri dari pengurus dan yang berfokus pada bidang yang menjadi bahan penelitian, dan 50 orang penerima bantuan dana atau zakat dari lembaga Najis pusat. Sumber data. Data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung dan pengisian kuesioner. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap para pengurus Najismu pusat dan penerima bantuan. Data sekunder di mana diperoleh dari data yang dimiliki oleh website Beppenas atau SDGs Indonesia.or.id selaku koordinator pelaksana SDGs di Indonesia. Berikutnya untuk data sekunder tentang zakat, infak, dan sedekah dapat diperoleh dari laporan Najismu pusat. Nah, adapun teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik, metode wawancara, dan dokumentasi. Nah, adapun analisis data adalah proses mencari dan penyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan data-data sekunder lainnya, laporan keuangan dan laporan tahunan Najismu pusat, serta data-data pembangunan berkelanjutan Indonesia. Dikarenakan jenis penelitian ini penelitian kualitatif, maka datanya bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, dikembangkan pola hubungan tertentu. Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nah, maka analisis kualitatif pada penelitian ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian dari eh, proposal tesis ini. Mudah-mudahan ada masukan dan perbaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.